Halo Sahamologers. Aduh, senang sekali malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya. Dan malam hari ini bintang tamunya istimewa karena Bibo akan undang ya salah seorang cewek ya. Dia adalah penulis buku, juga dia seorang art creator gitu ya. Namanya Dita Saraswati. Nah, banyak sekali orang yang udah kenal Dita, tapi kita nggak tahu nih Dita berinvestasi nggak sih di saham atau di reksadana? Yuk kita undang Dita untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Senang banget nih bisa bisa bareng sama Dita malam hari ini. Semoga Halo Bibo, baik. Ini kayaknya koneksi aku agak nggak stabil deh dari tadi delay-delay. senang banget malam hari ini bisa ngobrol bareng sama Kak Dita ya. Mungkin teman-teman manggilnya Kak Dita, tapi soalnya gue kok manggil lo Dek kayaknya nggak enak banget gitu loh. Nggak apa-apa, Kak Seto juga sampai sekarang Aku dipanggilnya masih Kak Seto kok. kayak agak nge-lag di sisi kamu, nggak tahu apakah karena atau ada apa. Mungkin Dita bisa off dulu, nanti aku invite lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Sebentar, mungkin Dita. Ya. Oke, aku invite lagi ya. Sebentar. Aku invite lagi Kak Dita. Sebentar ya. Semoga sinyalnya sekarang sudah jauh lebih baik. Hai Dit ya. Oke. Ini aku lagi numpang di rumah Joni, jadi kalau koneksi aku jelek, silahkan disalahin Joni ya. Jadi kita nyalain Joni dong ya. Dit, ini seneng Iya banget malam bener. hari ini gue bisa bisa ngobrol bareng bareng sama lu ya, karena kan lu juga salah satu orang yang mungkin eh, sorry, ini di ini gue ada apa ya? Kayak ada love gitu, tapi nggak apa deh. Jadi malam hari ini seneng banget bisa bisa apa bisa ngobrol bareng Dita. Sahamologinya yang lag. Coba aku ganti sinyalku ya, sebentar ya. Oke, gimana? Ada lebih bagus atau enggak? Atau aku Udah lah hilang Bebonya. malam hari ini gue bakal ngobrol bareng Dita untuk tahu nih orang kaya Dita gimana seorang beliau juga adalah seorang apa namanya penulis buku, kemudian dia juga seorang art creator, juga banyak sekali berkecimpung di dunia apa ya, di dunia konten kreasi ya. Nah, ini pengen tahu nih, bisa cerita-cerita nggak tentang pengalaman investasi kamu selama ini ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ya yang mau aku tanyain ke Dita seperti ini. Sekarang lagi sibuk apa, Dit? Oke, kalau sekarang sih sibuknya cuma hal-hal biasa aja kayak ngantor, terus aku ambil kuliah lagi, sama ngerjain freelance gitu. Freelance-nya kan Hmm, gambar, terus aku content creator, sama nulis, aku nyiapin buku baru gitu aja. Oke, nyiapin buku baru. Kalau sekarang buku udah berapa, Dit? Total buku udah 5, ada yang Hmm. lagi mau terbit, satu barengan Kak Furi Harun. Itu aku cuma nulisin ceritanya dia, jadi kan dia anak indigo gitu, dia koleksi 350 boneka arwah. Nah, aku tuh nulisin 7 bonekanya dia gitu ceritanya. Oh, oke, oke. Nah, kalau dari sisi Dita sendiri, menurut Dita Hmm. apa sih, Dev? Investasi itu, Dit? Kalau investasi itu buat aku tuh kayak persiapan. Hmm. Jadi kayak apa ya? Aku kan memang berangkat dari keluarga yang sederhana gitu kan. Jadi kami terbiasa hidup dalam uang yang terbatas gitu. Nah, dulu tuh aku punya pengalaman gini, Bibo. Jadi waktu aku kecil aku suka sampai sekarang aku suka banget Hmm. komik Jepang dan waktu aku SD itu harganya kan udah lumayan mahal tuh kayak sekitar satunya itu 10.000 tuh misalnya komik Doraemon Conan gitu kan harganya 8 sampai 10.000 gitu. Nah, dulu tuh uang jajan aku tuh kayak sehari cuma 500 atau 1.000 gitu. Jadi kan
itu tuh kayak udah kalau misal aku naik angkot aja itu udah habis gitu. Dan itu tuh aku nggak Mm-mm. boleh minta uang lagi. Nah akhirnya yang aku lakukan adalah aku tabungin si uang jajan aku itu. Jadi aku bela-belain bawa bekal minum, terus juga aku istirahat nggak yang jajan aneh-aneh gitu. Jadi si uangnya itu aku simpen untuk aku beliin si komik yang aku mau beli gitu karena itu kan terbitnya setiap Mm-mm. kali gitu. Itu yang pertama kali dan pengalaman investasi aku adalah menabung untuk aku bisa mempersiapkan beli komik itu gitu yang dimana si komiknya itu kan jadi aku belajar banyak gitu loh Bibo kayak oh ternyata kalau cerita itu yang menyenangkan seperti ini ya oh aku dapat hiburan juga ya udah mau capek sekolah terus Mm-mm. dapat hal yang menyenangkan dari baca komik gitu awal-awalnya tuh gitu sih Bibo kalau aku jadi investasi itu adalah persiapan gitu, entah untuk apanya Oke. gitu. Oke, jadi memang apa namanya tolok ukurnya adalah kamu punya goal sesuatu, kemudian kamu persiapkan dengan cara dicicil ya, dicicil dananya ya. Betul. Jadi mungkin waktu masih kecil kamu berinvestasi tujuannya adalah untuk beli komik gitu kan. Nah Mm-mm. kalau sekarang ketika udah dewasa begini, tujuannya buat apa deh? Nah, aku tuh sekarang tuh punya tiga bentuk tabungan gitu loh, Ibu. Jadi yang pertama itu tabungannya untuk dana darurat, investasinya. Terus investasi untuk pensiun, sama satu lagi tuh untuk dana menikah gitu. Anggaplah ceritanya aku tuh belum menikah ya. Jadi ada tabungan yang seperti itu. Kan mungkin itu yang pakai adik aku gitu kan. Nah, jadi si dana darurat ini kan sebenarnya aku itu kan mikirnya gini, kemarin tuh waktu pandemi itu aku nabung cukup banyak kan, karena aku nggak jadi ke Jepang, terus aku punya tabungan banyak yang ternyata itu kepake banget pada saat pandemi. Kayak, oh ternyata aku harus benerin dapur ya, oh ternyata aku harus siap-siap untuk ini ya gitu. Ada beberapa pekerjaan yang akhirnya aku nggak dapet gitu. Itu satu. Terus abis itu dana pensiun tuh aku mikirnya gini kan, aku nggak mau jadi orang yang nanti nyusahin anak aku gitu loh ibu kan sekarang banyak banget tuh cerita-cerita sandwich generation. Nah aku tuh belajar dari mama aku bagaimana dia mempersiapkan semua dana darurat dia gitu dana pensiun dia jadi meskipun dia sekarang udah cukup tua gitu dia tidak merepotkan aku sebagai anaknya dia punya banyak aset dan semacamnya gitu. Terus satu lagi yang si tabungan untuk menikah itu ya entah kapan lah dipakainya mungkin untuk siapa gitu gitu. Oke, menarik, menarik banget. Nah, ketika ketika Dita udah punya tiga tujuan tadi ya, tujuan satu untuk Mm-mm. masa tua, kemudian juga tadi untuk apa namanya persiapan pensiun, kemudian juga tadi untuk menikah, mungkin nanti dibuat adiknya seperti itu. Biasanya Dita taruh di mana tuh, Dit? Investasi lo, Dit? Kalau aku tuh dulu tuh pas pertama banget kan aku memang basicnya bukan finance kan gitu. Jadi aku tuh Hmm. nggak melek gitu kayak aduh aku harus nabung di mana gitu. Jadi aku tuh dulu masih di bank konvensional aja kayak oh ya udah aku nabungnya aku punya rekening satu untuk aku nabung, satu lagi memang untuk aku pakai sehari-hari. Tapi Hmm. akhirnya kesini kesini kebetulan kan aku udah kerja di kantor yang finance juga kan. Aku di Hmm. fintech reksadana gitu sekarang. Jadi aku belajar lagi, oh ternyata investasi itu nggak harus yang, sorry, tabungan itu nggak harus yang di tabungan konvensional ya. Ternyata kita juga bisa bikin uang kita bekerja buat kita gitu kan. Hmm. Terus habis itu aku tuh kayak apa ya mikir gini, oh ternyata ada ya si tempat-tempat investasi yang sebenarnya tuh sama aja kayak kita nabung tapi uangnya itu tuh bisa kita pakai untuk itu apa untuk apa ya mengembang jadi si uangnya tuh kerja untuk kita gitu loh Bibo jadi aku tuh sekarang Hmm. maksudnya di reksadana aja reksadana sendiri kan ada tiga tuh ada yang pasar uang ada yang saham sama yang obligasi nah itu tuh kayak kan aku ngeliat lagi tuh jangka waktunya bisa kayak kalau aku mau nikah dalam kurang dari 5 tahun tuh ya udah aku di pasar uang aja jadi si uangnya nggak berubah terlalu banyak nilainya gitu kan atau kayak aku mau bayar biaya kuliah gitu jadi itu di pasar uang tapi kalau untuk yang aku pensiun itu semuanya aku di saham sama di itu apa sama di obligasi gitu gitu aku sih balik sama Oke. itu. Oke, jadi Dita memang masih saat ini expose-nya di obligasi sama di reksadana. Kalau boleh tahu, Dit, siapa yang menginspirasi kamu untuk belajar berinvestasi? Dit? Selain karena kamu kan udah mulai kerja di perusahaan Mm-mm, keuangan ya sekarang ya. betul kalau aku sendiri jadi
jujur Joni ya sebenarnya yang bikin aku lumayan melek finansial tuh karena aku kan sering ngeliat konten-kontennya dia yang kayak pertama kali dia cerita soal nyiapin dana darurat itu untuk apa gitu. Terus aku belajar dari ada salah satu mantan aku yang dia tuh rajin banget nabung di Bu. Jadi kayak dia cerita gaji aku tuh segini dan aku tuh setiap tahun ada pengeluaran misalnya kayak untuk sewa rumah sekian gitu. Tapi aku selalu nyimpan misal di tabungan aku minimal ada 50 juta supaya aku merasa tenang gitu. Itu adalah dana daruratnya dia kan. Terus kayak aku mikir, ih kok dia hebat banget ya bisa kayak gitu. Terus sedangkan aku tuh hidupnya waktu itu paycheck to paycheck gitu loh. Jadi kayak abis aku gajian, aku pakai misal bayar cicilan, bayar kosan dan lain-lain. Tiba-tiba udah itu apa udah habis aja uangnya dan aku waktu itu belum belum ada side hustle apapun gitu jadi kayak aku mikir wah nggak bisa nih hidup kayak gini terus gitu aku jadi malu sama mama aku gitu kan kalau misal aku tiba-tiba harus mah boleh minjem uang dulu nggak soalnya uang gaji udah habis gitu kan kayak udah aku ngerantau jauh-jauh gitu soalnya rebel tapi ternyata aku tidak berhasil gitu kan buat aku agak terpukul aja akhirnya yang ngajarin aku tuh si mentor aku tuh terus Joni sama ada teman aku namanya FX Mario dia memang financial advisor jadi aku tanya-tanya sama dia jadi pas sebelum aku interview di kantor reksadana aku itu tuh kan aku masih nol banget tuh Bibo soal reksadana aku nggak ngerti reksadana tuh harus kayak gimana aku tuh takut gitu loh karena kan sering banget kita dapat cerita soal investasi bodong dan semacamnya kan untuk orang-orang yang awam kayak aku tuh takut ya gitu udah mau cari uangnya susah uangnya tiba-tiba hilang gitu nah begitu dijelasin oh reksadana tuh gini 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 nanti masuknya ke bank kustodian nantinya gini gitu bla 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 gitu jadi kayak oh oke kalau kayak gitu gitu kan Oke, jadi oh memang Bibo inspirasi atau pembelajaran tentang investasi itu memang lebih banyak dari circle kamu sendiri ya, baik itu circle pertemanan, circle keluarga, maupun circle di tempat kantor gitu ya, di tempat kerja ya. mm-mm. Memang ini sih sebenarnya memang apa ya? Kalau menurut gue sih ini salah satu hal yang very very positif karena Dita punya apa environment atau circle yang positif terhadap berinvestasi. Coba misalnya circle-nya adalah circle-circle yang visi foya, misi Negatif foya, gitu visi misi moya foya kan bisa bisa tadi tuh living pay by check gitu iya kan. betul Oke, kalau boleh tahu Mama kerja apa, Dit? Kok bisa sampai Mama juga udah mulai understand tentang berinvestasi, menyimpan dan lain-lain? oke jadi mama aku itu dari aku kecil kan mama Mm-mm. aku memang tidak punya background pendidikan yang cukup tinggi kan jadi aku tuh salah satu yang beruntung bisa sampai S1 gitu mama aku tuh cuma sampai SMA dia itu dulu pas udah nggak kerja kantoran gitu dia buka toko kue di Bo jadi dari aku SD Mm-mm. dari yang kita Mm-mm. modalnya cuma etalase depan resto orang gitu kan terus kayak sehari kita Mm-mm. jual brownies berapa gitu kita door to door gitu yang cuma ambil keuntungan 5.000 sampai punya toko sendiri sekarang udah kayak 15 tahunan gitu terus mama aku tuh muterin aset ternyata tanpa aku tahu jadi dia tahu-tahu minjem ke bank sekian terus abis itu dia beliin tanah di mana gitu cicilannya lunas abis itu dia puterin lagi kemana tanahnya dijual beli lagi yang lain jadi kayak muter-muter kayak gitu jadi mama aku tuh lebih ke konservatif gitu loh cara dia berinvestasinya jadi dia belum yang kayak ke pasar uang apa tapi dia kayak beli tanah bikin Beli emas rumah terus gitu ya. iya kayak gitu iya betul betul jadi aku ngeliatnya kan misal kayak dari keuntungan jualan sehari itu berapa kan terus dia sisihin berapa gitu misal anggaplah satu hari itu dapat 3 juta gitu nah terus 1 jutanya tuh dia simpan gitu terus dalam 1 bulan kan itu udah 30 juta gitu 30 juta dikaliin 1 tahun aja udah berapa gitu nah itu cara dia muternya tuh nah aku ngelihatnya kayak Menarik. oh berarti bisa juga gitu kan aku melakukan hal yang sama tapi produknya berbeda gitu kalau mama aku kan dia jualan kue gitu karena aku kan kayak jualan gambar yang kayak commission aku satunya 100.000 jadi pada saat aku kalau sebulan butuh di cover 10 juta gitu ya udah berarti aku harus bisa sanggup gambar 100 kepala gitu nah 100 kepala itu aku bagi lagi jadi 4 minggu nah 4 minggunya itu berarti 1 minggu aku gambar 25 kepala kayak gitu-gitu ngitung-ngitungnya gitu. Oke. Nah, sekarang kan Dita kan bekerja dan juga berprofesi sebagai sesuatu yang sifatnya freelancing ya, penulis buku, kemudian juga apa namanya artwork creator seperti itu, di mana ada yang sifatnya mungkin income-nya tetap, kemudian ada income-nya nggak tetap kan, kayak nulis buku kan nggak tetap gitu kan,
royalti juga nggak tetap gitu kan. Iya betul. Kemudian juga apa artwork juga kalau misalkan lagi ada commissioning atau apa seperti itu. Mm-mm. Gimana Dit kamu kamu berinvestasi dari apa ya source of income walaupun multiple ya, ada yang Mm. sifatnya fix dan ada yang sifatnya fluctuate atau berubah gitu. Iya. Nah, itu aku tuh ngutamain misalnya kayak anggaplah gaji aku supaya kita gampang ngitungnya 10 juta gitu. Nah, si Mm-mm. 10 juta ya itu aku udah harus ngitung 50%-nya itu untuk kebutuhan aku yang wajib gitu. Misal kayak aku bayar kosan, aku bayar, aku nyiapin untuk misal ongkos gitu kayak ngisi-ngisi GoPay, OVO macam itu. Terus untuk aku misal kebutuhan yang lain-lain gitu, si 50% itu. Terus nanti 30%-nya itu aku tabung. Mm. 20% itu aku jadi dana darurat. Jadi aku karena terbiasa itu kan yang tadi aku ceritain di awal. Jadi sama mama aku tuh dijatahin gitu. Misal satu minggu uang jajan aku 10.000 gitu atau satu hari uang jajan aku 2.000 atau 5.000 gitu. Pas SMA saya 10.000. Nah itu nggak boleh aku minta lagi. Jadi aku ngejatahin kayak oh ya udah seminggu maksimal keluar uang segini aja gitu. Nah itu yang ngebantu aku. Jadi kan kayak tadi banget aku baru banget nge-share kan juga soal kayak tips nabung gitu. Salah satu tips nabungnya itu adalah dengan ngurangin keinginan gitu kan. Jadi kayak nggak pengen mau apa gitu. Aku tuh ganti handphone tuh jarang banget gitu. Aku ganti handphone yang sekarang tuh kayak baru kemarin dan itu tuh istilahnya tuh buat aku balik modal lagi karena aku seorang content creator gitu kan. Jadi nggak harus yang sewa-sewa kamera gimana-gimana begitu. Terus kalau si income yang apa ya nggak tetapnya itu justru langsung aku jadiin tabungan nih Bu. Misal aku Oke. ngisi seminar kan kemarin beberapa bulan itu aku ngisi seminar jadi kayak itu lumayan pasti setiap minggu tuh aku dapat berapa nah itu langsung aku masukin reksadana aku semua jadi nggak ada yang aku paling kayak misal aku dapat 4 juta gitu nah si 3 juta itu langsung aku masukin reksadana satunya itu buat aku reward gitu loh ini boleh loh aku jajan ini boleh loh aku makan enak kayak gitu jadi tetap Oke. besarnya itu aku simpan di tabungan, tapi kalau dari gaji aku besarnya untuk yang kewajiban aku dulu gitu. Oke, jadi kalau untuk yang gaji memang itu porsinya pertama untuk living expenses, kemudian kalau Iya. misalnya let's say untuk yang hal yang sifatnya insidentil atau misalnya let's say tidak pasti, itu porsinya memang lebih banyak untuk berinvestasi karena kan ya untuk ditabung atau untuk investasi karena kan memang kita nggak tahu ya ke depan itu apakah kita bisa dapat gaplokan duit segitu lagi atau enggak gitu, mendingan disimpan seperti itu. Dit, pernah nggak kamu ngerasa apa ya ngerasa kan beberapa setahun terakhir atau 2 tahun terakhir kan sifat dari investasi atau misalkan reksadana waktu ngalami krisis lah ya kita tahu Mm-mm. COVID tahun lalu kan itu turun banget tuh. What do you think? Iya. Apakah kamu worry? Apakah kamu terus langsung kamu redeem atau kamu jual semua atau gimana? Enggak, Bagaimana soalnya kamu mengatasi fear ketika terjadi kondisi-kondisi kayak krisis kayak kemarin deh? nah krisis kemarin itu kan sebenarnya yang paling aku takutkan adalah gaji aku dipotong gitu kan. Kalau gaji aku Mm-mm. dipotong kan keseimbangan finansial aku tuh lumayan bobrok kan. Saya kayak dari aku biasa bayar kosan sekian lancar-lancar aja tiba-tiba aku harus nyari income lain tuh aku sempat ada kepanikan kayak gitu kan. Cuma akhirnya aku mikirnya oh ya udah gitu. eh, Jangan sampai pengeluaran aku lebih daripada yang kemarin-kemarin gitu. Jadi aku nggak ada panik buying, terus beneran aku gym aja di rumah. Listrik tuh aku hemat-hemat kayak kalau dulu misal aku nyalain AC lumayan lama, ini sekarang aku nyalain AC sebentar doang gitu buat ngadem-ngadem, terus aku buka jendela kayak gitu-gitu. Jadi dihemat-hemat aja sih. Kalau jual langsung kayak gitu sebenarnya aku jarang sih, Bibu. Aku tuh percaya bahwa sesuatu itu akan naik lagi nanti gitu kan jadi nggak yang buru-buru kayak reksadana tuh itu nggak pernah aku apa-apain udah aku diemin aja udah aku isi gitu kan sistemnya itu kan kayak refill doang gitu kan top up doang udah aku top up udah aku simpan gitu jadi terus kan itu kayak sempat waktu itu keuntungannya tuh udah berapa gitu tiba-tiba sekarang tuh misalnya anggaplah Anjlok. keuntungannya udah iya eh, dia tuh udah 1 juta misal di porto yang mana tiba-tiba dia turun jadi 300.000 terus kayak turun jadi terus kayak ya udah aku biarin aja karena aku melihat si uang pokoknya itu tetap sama gitu loh. Jadi aku tidak melihat kenaikan atau penurunan dari si keuntungannya. Tapi aku lihatnya kayak, ah nilai uang aku tetap segitu gitu. Jadi belum gimana-gimana. Makanya itu kenapa aku belum berani di kripto dan semacamnya gitu kan. Soalnya aku agak baperan gitu loh, Bibu. Kayak, berkurangnya segini gitu kan. Jadi kamu memang tahu ya resiko kamu sehingga kamu juga berinvestasinya tidak di instrumen-instrumen yang fluctuate begitu drastis
karena juga ya tadi kan kamu bilang gitu kan, kamu juga dari sisi apa knowledge dan skill memang masih di taraf itu, sehingga Betul, betul. level resiko kamu memang tidak bisa mentoleransi. Tadi kan kau bahasanya bukan resiko toleransi, tapi kamu bilang aku tuh masih agak baperan gitu kalau misalkan lihatnya turun dan sebagainya Soalnya seperti itu. biar biar relate gitu loh Bibo, temen-temen yang di sini gitu kan. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, Dit, kan sekarang ini kan kamu juga berprofesi sebagai seorang artwork creator ya. Nah, Hmm. banyak nggak, Dit, yang bikin artwork kamu ini sebagai investasi juga, Dit? Nah, kalau itu sih kayaknya belum deh Bibo. Jadi kayak Hmm. mereka tuh dibanding untuk investasi maksudnya lebih ke hadiah aja sih. Mungkin kalau investasi kan NFT ya. Nah, itu aku belum Hmm. di situ karena balik lagi aku tuh nggak mau ngelakuin hal yang memang aku belum terlalu paham kayak reksadana tuh kan aku kayak baru setahun 2 tahun ini kan karena kayak Hmm. oh aku baru ngerti ilmunya di sini gitu dan aku tuh berinvestasi tuh nggak mau yang kayak orang-orang kan langsung aduh udah langsung beli saham aja biar untungnya gini-gini gini atau kayak Hmm. kopi-kopi lending aja sementara aku si resikonya belum ngerti gitu dan semacamnya ntar malah chaos sendiri gitu Hmm. gitu sih. Oke, jadi artwork yang kamu create itu belum belum menjadi sebuah produk investasi ya. Tapi mungkin Belum, nanti belum, bisa ya, kalau misalkan nanti kamu belum. udah ngerti NFT dan lain-lain, mungkin Mm-mm. saatnya nih kamu nih menjadi bintangnya NFT Indonesia lah, untuk kan Iya, artwork sponsor kamu by saya lihat Sahamologi ya nanti. betul betul gitu ya. Makin keren gitu karena kan terus terang sih apa ya, aku lihat bahkan kamu udah punya, kemarin aku lihat kamu kayaknya ada kalender kamu ya, aku bilang. Iya, aku tuh jadi sama teman aku tuh selalu bikin kalender gitu loh tiap tahun dari 2019 gitu kalau nggak salah apa 2018 kita selalu bikin kalender gitu setiap tahun. Jadi karena ya seru aja gitu. Setahun ditemani oleh aku gitu. Tuh coba follower sahamologers gimana. Dita punya punya kalender tuh, kata setahun ditemani sama Hello Dita kalendernya. Kalau aku sih ngelihat dari senyumannya sih kayaknya boleh-boleh aja lah. Ada di kos-kosan ya, jangan di kamar pengantin baru, ntar bisa dikepruk sama Aduh, bini gitu kan. nggak apa-apa itu kan gambar ya. Jadi kita apresiasi gambarnya aja. Inspiratif ya, inspiratif. Nah, Betul betul. Dit, sekarang balancing, soal aku ngomong soal balancing, Hmm. balancing antara apa namanya work and life, work life kamu sama lifestyle kamu lah sekarang ya, dan juga bukan 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 work ya, work life kamu sama bukan lifestyle, mungkin sama apa ya namanya kegiatan yang menjadi passion kamu di seni. Bagaimana kamu membalance ini sih, Dit? Kan yang satu dapat duit, yang satu juga dapat duit gitu kan. Sebenarnya dua-duanya kan Iya. bisa mendapatkan income, tapi satu misalnya kamu bekerja dan satu lagi adalah kamu melakukan sesuatu yang memang menjadi passion kamu di art atau di seni ini. Kalau aku tuh ngebedain gini loh, Bibo. Ada yang namanya bekerja, ada yang namanya berkarya. Kalau bekerja kan aku Mhm. udah jelas bertanggung jawab terhadap satu dua pihak gitu. Kayak aku jadi content creator kan, kadang aku ada yang sponsor gitu kan. Itu berarti aku bertanggung jawab sama klien aku gitu. Terus kalau aku bekerja juga aku ya udah sama kantor aku gitu bertanggung jawab. Tapi aku ada berkarya kayak aku tiba-tiba bikin gambar apa atau calon-calon NFT aku itu gitu. Nah kalau Mhm. aku ngatur waktunya tuh lebih ke kayak gini. Kadang kan value itu nggak harus selalu uang ya Bibo ya. Kadang Mhm. ada kita ketenangan batin gitu kan. Karena aku dulu tuh aku sempat sakit yang psikis, terus abis itu aku sembuhnya itu dengan aku gambar. Jadi pada Mhm. saat dulu gambar aku nggak dibayar pun aku nggak masalah. Aku tetap cari uang dengan cara lain. Pernah jadi CS, pernah jadi desain grafis, apalah kayak gitu-gitu. Jadi aku tetap ngebagi mana fase untuk aku berkarya, mana untuk aku bekerja gitu. Nah, ngatur waktunya tuh aku bagi skala prioritas lagi. Karena aku bekerja kan tuh aku punya kewajiban. Jadi aku kerja dulu aja jam sekian sampai jam sekian. Terus abis itu baru aku ngerjain passion-passion aku yang lain. Misal kayak aku suka baca komik, aku suka nonton film, aku suka kayak gambar, aku nulis kayak gitu. Itu aku kerjain di waktu-waktu lain gitu. Gitu deh, Bo, kalau aku. Inspirasi kamu untuk berkarya tadi datang dari mana sih, Dit? Kalau boleh tahu. Kalau dari mana itu kayaknya dari sekitar aku deh. Jadi awalnya banget kan aku itu bikin blog karena aku suka Raditya kan. Tapi aku ngeliat ada temen aku waktu SMA namanya Uya. Dia sekarang drummernya band Panturas.
itu ngeblog bareng sama aku gitu. Terus kayak, oh ternyata cara menulis blog itu bisa semenyenangkan ini ya, dan tidak harus ngikutin orang lain yang plek-plekan gimana gitu. Nah itu awal Mm-mm. inspirasi aku untuk nulis. Terus aku juga ngeliat kayak beberapa penulis favorit aku kayak Kak Alien Budi gitu, terus Dewi Lestari, terus penulis-penulis lain gitu kan. Terus aku ngeliat juga, nah kesini kesininya tuh kalau inspirasi aku untuk menulis menggambar itu biasanya dari apa yang aku suka dulu gitu loh Bu. Misal kayak aku tuh suka Mm. banget lihat perempuan cantik gitu kan, siapa yang enggak. Terus akhirnya aku pikir, ah, aku pengen gambar deh dia gitu. Terus kalau nulis kayak temen aku ada kejadian apa gitu, atau aku baru ngalamin apa gitu, itu aku tulis ceritanya jadi podcast, aku tulis ceritanya jadi novel, aku tulis ceritanya jadi komik atau lain-lainnya gitu. Jadi aku berangkat dari hal-hal yang dekat dulu gitu loh, Bu, dari apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, apa yang baru aku tahu, apa yang sudah lama pengen aku explore dan semacamnya gitu. Menarik ya memang apa namanya sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sebuah cerita, bisa menjadi sebuah inspirasi. Ya sama kayak misalkan apa ya tadi ya, misalnya tadi kayak Joni juga apa namanya bisa mendapatkan cerita dari pengalaman Dita tentang berinvestasi, bagaimana kebaperan Dita tentang menyiapkan dana darurat dan lain-lain seperti itu. Betul. Memang memang sesuatu yang inilah memang apa ya kalau boleh dibilang sebenarnya kita bisa apa ya mendapatkan inspirasi atau apa ya mensolusikan sebuah masalah sebaiknya itu dari memang dari yang sekitar kita gitu kan, nggak usah cari yang jauh-jauh, nggak usah cari study case yang ini, pokoknya kita lihat sebelah kita ada apa, di depan kita ada apa, itu bisa jadi sumber inspirasi untuk cerita, untuk seni, untuk gambar dan lain-lain. Kalau apa kan kadang seorang seniman atau seorang artis kayak kamu gitu kan suka mengalami blocking ya, dalam tiba-tiba aduh gue Art block. nggak ada nggak ada inspirasi sama sekali, nggak ada ide sama Mm. sekali. Ya mungkin kamu perlu take a break gitu. Jadi kalau take a break itu kamu ngapain atau kemana untuk Aku nge-recharge? tuh, kalau aku tuh gini kan sekarang sudah rahasia umum bahwa apa yang aku kerjakan itu adalah yang aku jadiin uang juga gitu loh. Kayak dulu aku healing nulis gitu, healing gambar gitu. Sekarang dua hal itu tuh jadi tempat aku kerja kan. Akhirnya aku nyari kegiatan lain, misalnya kayak aku main game gitu, terus aku kayak nonton-nonton video musik gitu, terus aku kayak baca-baca komik, atau kayak ya udah aku main sama kucing aku aja. Jadi hal-hal yang sederhana-sederhana aja gitu kalau aku, soalnya aku nggak terlalu suka traveling gitu loh, jadi aku nggak terlalu suka pergi ke tempat jauh. Jadi ya ya udah aku istirahat tuh beneran ya udah di dulu aja. Terus abis itu ya udah baca-baca buku, terus aku baca-baca komik, terus kayak denger lagu yang baru atau apa, bikin-bikin playlist, terus nanti kayak kepikiran sesuatu lagi tiba-tiba dari situ, karena kan itu hal-hal yang sebenarnya biasa tapi lagi nggak kita lakuin karena kita bekerja kan. Oke, jadi memang kamu tipikal homey person gitu dalam arti orang yang Iya. misalnya let's say ya kalau bisa ya gue di kamar gue sendiri dengerin lagu atau segala macem, hopefully kayak tadi ya ada healing atau Mm-mm. segala macam seperti itu. Nah, sekarang melanjutkan tentang masalah investasi nih, ya. Next step-nya buat investasi kamu, kamu investasi apa Andin? Tadi kan kamu sekarang Aku udah mulai hatam lah reksadana, pendapatan ya. tetap, lain-lain. Nah, next step-nya Mm-mm. kamu investasinya apa lagi nih? Kan sebenarnya aku tuh investasi selain reksadana tuh aku investasi di rumah juga kan. Jadi aku udah bikin Hmm. rumah gitu. Jadi kalau suatu hari aku pensiun aku udah nggak akan hilang arah gitu. Aku tuh sebenarnya pengen nyobain saham sebenarnya gitu. Hmm. Karena kan eh, apa ya? Itu kan secara resiko tuh lumayan tinggi kan. Nah, itu tuh yang aku pengen pelajarin lagi. Tapi kan di sisi lain dia tuh kan high risk kan. Kenapa resikonya tinggi? Karena returnnya juga punya kemungkinan tinggi gitu. Jadi kayak oh itu sih kayaknya itu dulu, sama balik lagi aku pengen coba pelajarin si NFT itu. Jadi si crypto berarti itu sih kalau Jadi aku. blockchain ya, pengen belajar Mm-mm. blockchain supaya ya tadi artworknya bisa abadi di dunia digital ya, Mm-mm. nggak cuman gitu doang gitu kan, orang misalkan saya gambar dikirim kemudian di keep, tapi bisa menjadi sesuatu yang artwork yang punya nilai investasi dan bisa diperdagangkan. Nah, terkait dengan tadi ya, kamu kan juga sudah mulai berusaha apa membeli rumah,
untuk siapin masa depan, kemudian juga Mm-mm. mau belajar tentang saham, mau belajar tentang NFT dan hal-hal tersebut. Nah, ketika kamu mau belajar seperti itu, Mm. biasanya kamu lebih banyak baca dari buku, lihat blog, lihat YouTube, atau nanya teman biasanya kamu? Yang lebih cepat nangkepnya lah buat kamu. Kalau aku jujur lebih cepat pada saat aku nanya teman. Misal kayak sederhana aku nanya Mario kan, dan dia kan kredibel Hmm. karena dia memang seorang financial advisor gitu. Jadi kayak dia ngerti gimana. Dan aku punya privilege bahwa sekarang kantor aku kan ada financial mentor gitu. Jadi aku bisa tanya dia langsung juga gitu. Atau sederhana aku Hmm. ke Joni gitu, karena dia kan punya knowledge yang lebih dari aku untuk finance gitu. Jadi kadang aku belajar dari teman-teman aku. Karena kalau aku baca buku, tafsirnya tuh bisa beda gitu loh Bimo. Kadang kan Betul, apa betul. yang aku baca itu ternyata beda gitu. Dulu tuh buku favorit aku tuh adalah hadiah dari bapakku, judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah itu kayaknya pertama kali aku mulai ngerti-ngerti sedikit investasi gara-gara baca buku itu. Tapi kan waktu itu karena nggak ada yang menjelaskan investasinya tuh harus seperti apa dan bagaimana kita mengelola uangnya tuh. Jadi aku kan belum paham tuh pada saat aku SMA gitu. Nah pada saat aku udah kayak gini dan aku ada knowledge-nya, aku baca lagi buku itu tuh ternyata, oh ternyata ini yang dimaksudnya gitu. Jadi kalau aku sih Hmm. prefer untuk kalau ada keresahan atau keraguan tuh aku tanya teman aku dulu aja yang memang kredibel gitu. Oke, memang ini salah satu yang menurut menurut aku juga salah satu yang bagus ya, karena memang tadi yang Dita bilang, buku itu bisa multiple interpretation, apalagi kalau misalnya let's say orangnya atau penulisnya juga misalkan tidak bisa menggambarkannya dengan cara yang gamblang atau yang betul-betul sampai detail sehingga bisa sesuai. Tapi kalau misalkan nanya teman, apalagi teman juga seorang yang kredibel, itu memang lebih lebih apa ya, lebih lebih nyambung lah, lebih lebih cepat dipahami lah, karena itu juga sesuatu yang saya juga suka begitu sih. Kalau aku saya nanya ke teman, saya juga nanya ke sahabat yang memang udah punya expertise dan memang dia bisa dijadikan sebagai panutan gitu loh untuk Hmm. hal-hal tersebut. Nah, seberapa penting investasi buat Dita? Kalau buat aku sekarang penting banget sih Bu, karena aku ngerasanya gini, eh, kalau kita masih muda itu model kita tuh kan sebenarnya waktu ya. Nah, si Hmm. waktu yang panjang ini yang bisa kita pakai untuk investasi. Kalau aku kan memulai investasi dengan investasi di diri aku sendiri kan, kayak aku nambahin soft skill aku gitu, sederhana public speaking, terus aku gambar, aku nulis gitu, yang kepake untuk aku mendapatkan income lagi, terus baru aku bisa investasi yang sifatnya tuh lebih ke finance gitu. Terus abis itu aku ngerasa kayak kemarin pandemi itu jadi jadi pukulan banget kayak gila ya orang bisa nggak kerja, orang kehilangan kerjaan, banyak kerjaan-kerjaan yang sekarang jadi istilahnya tuh nggak terlalu dibutuhkan gitu. Nah kan nggak mau ya nanti kita hidupnya tuh jadi repot kayak gitu. Jadi kalau kita udah punya persiapan ya lancar-lancar aja gitu. Good, good, good. Ada pesan buat followers-followers, baik itu followers sahamologi atau followers Hello Dita tentang investasi? Oke, kalau dari aku sih balik lagi untuk kita lihat value itu bukan cuma uang. Jadi investasi itu nggak harus yang selalu bentuknya uang. Misal kayak kalau anak SMA belum punya pendapatan apapun gitu, ya udah jangan khawatir gitu. Tapi kamu punya waktu gitu, kamu punya waktu yang panjang banget untuk belajar. Nah, itu waktunya kamu kayak investasi di diri kamu sendiri gitu, knowledge-nya ditambah, soft skill-nya ditambah gitu, experience-nya ditambah, yang nanti itu akan membantu kamu untuk investasi yang berbentuk finansial gitu. Itu aja sih kalau dari aku mah. Oke, Dit, terus jujur ngomong ya, gue dari ngobrol-ngobrol Hmm. sama lo hari ini, gue punya satu ini deh, saya punya satu satu thing yang mungkin gue akan lakuin bareng sama lo deh. Tapi nanti deh ya, gue akan ketemu lo lagi gitu ya. Hopefully John juga bisa ikutan gitu ya. Hopefully John juga bisa ikutan karena this is a very good opportunity. Dalam arti kan apa namanya, terus terang di dunia saat ini kan edukasi tentang investasi itu kan masih terbatas ya. Dan juga Betul. apa namanya, uh, banyak orang mengedukasi ke hal-hal yang misalnya terlalu advance dan terlalu sophisticated. Padahal mungkin di luar sana ada orang-orang yang memang
ingin berinvestasi, tetapi diedukasi dengan cara yang bisa mereka relate gitu loh. Nah, mungkin nanti let's do something, you, me, and John gitu ya, untuk membuat sesuatu yang ya bisa jadi sesuatu deh pokoknya, ya. Boleh, boleh banget. Gitu. Nanti kita obrolin bertiga, kita ketemu Hmm. lagi. Ya. Pokoknya nanti akan jadi kejutan lah buat buat warga negara Indonesia deh. Hmm. Gitu. Thanks a lot, Dit. Tapi gue banyak banget dapat insight dari lu malam hari ini. Tadi ya cerita bahwa kamu juga melihat bahwa yang namanya investasi itu value itu nggak melulu soal uang. Kemudian juga investasi tentang diri sebelum berinvestasi uang itu jauh lebih penting. Kemudian memiliki circle of friends atau circle of environment yang memang very positive about investasi itu jauh lebih penting gitu ya saat ini. Kemudian juga bagaimana kamu juga kelola you punya duit karena income dari income yang apa namanya income yang rutin dengan income yang tidak rutin. Yang rutin itu memang dipakai untuk menjawab kehidupan living expenses, yang income tidak rutin dipakai untuk investasi karena memang we never know itu kan mungkin aja nggak kembali lagi gitu, nggak terulang kembali di level yang sama, di jumlah yang sama. Dan yang paling penting adalah you always ask your friends gitu ya untuk dikonfirmasi, untuk membelajar, karena memang ketika kita berhadapan dengan sebuah buku, berhadapan dengan sebuah cerita atau narasi, sometimes interpretasinya bisa berbeda. Kadang kalau temen kan lo bisa reconfirm, recheck, kemudian juga reassess bareng tentang bagaimana. Dan yang paling penting adalah dari diskusi dengan kamu malam hari ini, followers juga mendapatkan gambaran bahwa understand the risk first gitu ya, understand the risk first. Kalau misalnya memang risknya bisa ditoleransi, bisa bikin lu nggak baper, bisa bikin lu nggak kebanyakan nanya ke orang, nggak noise gitu kan, nggak being apa ya, being noisy ke orang. Ini kenapa saham gue begini, kenapa reksadana gue begini, baru gitu. Nah, lu memang berusaha berinvestasi sesuai dengan resiko yang bisa lu terima. Ya, Thank you, Dit, ya. Iya, buat thank you buat juga undangannya. obrolannya malam hari ini. Memang Dita ini bukan apa ya, bukan seseorang yang expert lah di bidang investasi. Bibo Betul, sengaja betul. ngundang Dita bukan karena Bibo melihat Dita ini seorang expert di bidang investasi, tapi Bibo pengen mendapatkan view dari orang biasa atau orang umum tentang persepsinya terhadap investasi tersebut. Ya, Betul. semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa cerita lagi, tapi bukan soal investasi, mungkin soal hal-hal yang lucu-lucu dari artwork kamu, seperti itu ya. Sehingga orang juga bisa lebih mengenal Hello Dita. Thanks, Dit. Thanks semua Iya, udah thank join you malam juga, hari ini. Wibo. Thank you, Thank you thank sama you, thank you. Melody. Bye-bye. Oke, demikian tadi ya. Aduh, dengan Hello Dita ya, Dita Saraswati. Semoga obrolan dengan Dita bisa menambah wawasan, khususnya untuk teman-teman sahamologers yang memang awal ya di dunia investasi, bisa understand dari pengalaman yang disampaikan oleh Dita Saraswati tadi. Apalagi Dita ini adalah seorang wanita atau seorang cewek yang punya income tidak hanya bekerja, tapi juga yang sifatnya content creator. Demikian bincang-bincang Bibo malam hari ini, semoga bermanfaat, dan besok Bibo akan ngobrol tentang investasi untuk mereka di usia muda bersama tim dari Financial Planner Sahamolog Juara. Thank you buat semua yang udah hadir. Jumpa lagi besok. Selamat malam, sampai jumpa.